Tapi jika satu orang saja tidak ada yang melaksanakannya, maka semua orang di kampung itu menanggung dosa dan tidak disolatkan. Siapa itu? Orang yang mati syahid, tapi syahidnya mati syahid fi ma'rakatil musyrikin, dalam memerangi orang-orang musyrik. Mati syahid kan banyak juga. Ini jenazah ini mau dikafankan lagi, menutup mukanya, siapa mencium, semua mencium, tapi ini orang dan siapa semua mencium. Apa cerita ini gitu. Ini enggak boleh gitu ya. Mayat itu yang boleh menciumnya itu biarlah yang mahram-mahramnya, adiknya, kakaknya, tantenya, kan ada mahram-mahramnya. Nah, jadi kalau istri bolehkah suami istri bolehkah memandikan, itu boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali. 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali. 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi? Tak ada, kita lanjutkan. Kita sudah masuk kepada masalah jenazah. Faslun, pembahasan berikutnya. Wa yalzamu fil maiti, dan wajib, harus, kita punya kewajiban fil maiti, dalam mengurusi mayit itu, arba'atu asya, ada 4 perkara. Ini kita sebut dengan fardu kifayah kita kepada mayit itu ada 4. Ini yang kita bahas. 1, ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengafankannya, wa salatu alaihi, menyolatkannya, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini kewajiban kita terhadap mayit. 4. Apa itu? Mandikan, mengapankan, menyolatkan, dan juga menguburkannya. Tapi ini fardunya fardu kifayah. Dalam artian tak semua orang pula turun tangan. 1 orang aja melaksanakan 4 hal ini, maka gugurlah kewajiban semua masyarakat yang ada di situ. Tapi jika 1 orang saja tidak ada yang melaksanakannya, maka semua orang di kampung itu menanggung dosa. Maka kita mesti pastikan setiap kampung kita itu ada tukang pelaksanaan, tukang mandi sama tukang kafankan jenazah. Kalau nyolatkan rata-rata bisa orang, tapi kalau mandikan ini banyak orang agak ragu.
Padahal mandikan itu sederhana aja sebenarnya. Celupkan ke air tuh udah bangkit lagi, udah sekedar sah ya. Tapi kan kita kadang karena kaifiat sunnahnya kan perlu kaifiat khusus. Nah, jadi nanti kalau saya rasa di sini pun banyak yang bisa melaksanakannya. Ustaz Bashar kan biasa kan mandikan jenazah. Ustaz Bashar di rumah sakit dulu biasa. Oh ada juga. Oh, Masya Allah. Itu digaji Pak sama pemerintah enggak? Nah, itu salah juga pemerintah dalam hal ini. Iya, itu oke lah gitu. Cuman kalau seharusnya kan tukang mandi jenazah ini standby dia. Jangan nanti tukang mandi jenazah mana luar kota ada hajab kita. Repot kita gitu. Kalau bisa ya tukang mandi jenazah itu agak standby lah dia gitu. Ada jam dikasih lah insentif. Karena ini Pak, mandikan jenazah ini kan butuh. Orangnya nggak sembarang orang. Kalau penjijik dia akan sanggup dia mandi jenazah itu. Yang kedua, dia mulutnya betul-betul terjaga daripada rahasia-rahasia mayat itu. Memandikan jenazah itu banyak rahasia mayat itu nampak sama kita. Entah kudisnya, entah tatonya, entah apanya. Jadi menjaga keluar dari mulut kita. Kadang kita ini kan suka ngomong-ngomongan, aku tadi mandikan sepolan nampak aku ini, nampak aku ini, nampak aku ini. Dijaga ketat, maka mandi jenazah itu kok bisa disumpah itu. Dikasih gaji, disumpah dia. Jangan beberkan rahasia siapa saja yang Bapak mandikan. Karena kalau sembarang orang kayak saya tidak sanggup, itu saya penjijik. Dan tak semua jenazah itu matinya normal. Entah dilindas orang lah, entah nanti terbakar lah, entah benanah-nanah udah badannya, na'udzubillah. Kadang anaknya tidak sanggup mandikan. Nah gitu, maka saya pikir ini kalau ada insentifnya jadilah gitu. Bukan berarti dia membayar pekerjaannya itu tak terbayar itu. Ya setidaknya sebagai kita apresiasi. Tapi biasanya keluarga ngasih Pak. Kita nggak minta, maksudnya mereka ada nggak yang? Ya kadang ada juga yang sesekali nyalamin, ada juga ya. Tapi kita kan nggak minta. Itu kan udah janji itu. Udah janji kali kubur barusan. Nanti kita perluas kali kuburnya termasuklah yang kalau para ustadz ada yang bersedia, di sini ada ambulan. Nah, kalau memang ada nanti ambulan di sini ada, standby di sini ambulan. Jadi kalau perlu apa-apa di sini jemput ambulan di sini. Tinggal kita koneksikan ke kantor, kita laporkan ambulan dipinjam, ada antar jenazah nanti kalau keperluan itu nanti kita ini kan. Nah, kita lanjutkan. 4 tadi. Wa isnani la yughassalani, 2 macam orang tak dimandikan. Wa la yusalla alaihima, dan tidak disolatkan. Siapa itu? 1 asyahidu, orang yang mati syahid. Tapi syahidnya mati syahid fi ma'rakatil musyrikin, dalam memerangi orang-orang musyrik. Mati syahid kan banyak juga. Mati kena Covid mati syahid juga. Mati kan kena to'on itu. Covid itu kan to'on. Tapi bukan syahid yang jenazahnya tak dimandikan. Apalagi yang mati-mati syahid itu? Ya mati sakit perut, tenggelam, terbakar, ibu melahirkan, itu ya matinya mati syahid. Tapi kategori syahidnya bukan syahid yang, maka kemarin itu sempat heboh juga. Ternyata ada beberapa rumah sakit tidak memandikan jenazah Covid. Katanya alasannya ini mati syahid. Nah, sebenarnya syahid yang dimaksud adalah syahid yang berperang, seperti orang Palestina sekarang, dia melawan orang kafir, gugur di medan perang, tak dimandikan karena dia biarkan dia dengan keadaan seperti itu, bahkan tidak disolatkan. Artinya karena kita berhusnuzon dia masuk surga, udah biarkan dengan keadaan seperti itu. Bahkan di sini dijelaskan baik yang membunuh dia orang kafir atau salah terbunuh kawannya. Jadi tong kena leher dia. Padahal pedang kawannya sendiri, tidak apa-apa, itu tetap mati, itu mati syahid dia.
Wasaktu, begitu juga orang yang mati karena keguguran, bayi keguguran ini, tapi allazi lam yastahilla sarikhan, yang belum sempat mengeluarkan suara. Ya, artinya anak yang masih belum lagi bayi yang belum sempat menangis sebelum sempurna ke ininya, maka dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimandikan. Jadi dua macam ini tidak dimandikan, tak disolatkan. Selain yang dua macam orang ini, maka wajib 4 tadi, berarti wajib untuk memandikannya, mengapankannya, menyolatnya, dan menguburkannya. Dan diskusi dulu sebelum kita lanjutkan. Apa? Ya, guguran berarti kan? Itu namanya guguran atau bukan itu? Dia di sini kan batasannya adalah bayi yang qabla tamami, belum sempurna dalam kandungannya, keguguran dia. Berarti kalau dia misalkan memang udah waktunya lahir, meninggal duluan dalam, maka dihitung seperti bayi biasa. Ini masalahnya dia belum sempurna lagi, gugur dia, maka dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, tapi tetap dikuburkan, dikapankan dan dikuburkan. Berarti dua aja dia, dikapankan dan dikuburkan, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kita tengok juga Pak, ini dia kalau memang dia sempat nangis sudah otomatis lah. Maka tadi di sini tadi kan baka. Fa in istahalla sarikhan aw baka fa hukmuhu kal kabir. Kalau dia sempat menangis maka hukumnya seperti orang dewasa. Kalau penciptaannya belum sempurna, berarti dia tak perlu kan. Dia cuma dikapankan dan dikuburkan saja. Bentar. As-saktul lazi kharaja min batni ummihi maitan. Anak yang keguguran, yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, la yughsal wa la yusalla alaihi, tak dimandikan dan tidak disolatkan, hanya dikafankan dan dikuburkan. Amma iza nazala min batni ummihi hayyan, kalau dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup dan tanda hidupnya dia menguek, itu tanda hidupnya, maka dia seperti orang dewasa. Jadi kalau di sini kitab ini justru kalau yang saya pahami, asalkan dia keluarnya mati walaupun sudah sempurna, tetap tidak dimandikan. Ya, asalkan dia keluarnya dalam keadaan mati, dianggap gugur itu. Tapi kalau seandainya keluarnya masih ada, mati, itu dilakukan seperti orang dewasa, gitu. Itu yang saya pahami. Bukan masalah dia baru atau lamanya, asalkan keluarnya dalam keadaan mati, dia gugur. Ya, itu kan ini tanda-tanda saja. Artinya salah satu tanda hidupnya anak itu adalah dengan sarikhan. Sarikhan itu mengamuk dia, mengapa kalau bahasa anak itu ya menguek lah kalau bahasa orang ini, ibu-ibu gitu. Tapi orang zaman sekarang mungkin detak jantungnya ada gitu. Oh, ditengok sama dokter masih hidup nih Pak, ya berarti hukumkan dia orang hidup. Nah gitu ya. Ini kan dulu orang kan tak punya alat deteksi nyawanya. Jadi tandanya ya nangis saja gitu.
Baik. Wa yughassalul mayyitu witran. Dimandikan jenazah itu sejumlah witir. Apa witir itu? Ganjil. Jumlah memandikannya dalam keadaan ganjil, witren. Nah. Jadi witir itu berapa witir itu? Ya, satu dah witir. Jadi aqallul ghasli umumu jasadil mayyiti bil ma' marratan wahidatan. Minimal satu kali witir dia. Kalau mau ditambah, tambah dua lagi jadi tiga dia. Sampai dia cukup gitu. Jadi kalau bapak pengen satu kali aja bisa. Sekali aja cukup gitu. Tapi kalau mau ditambah lagi buat tiga kali. Jadi tiga kali dia gitu. Itu witir maksudnya. Disunnahkan an yakuna witran salasan aw khamsan aw aksar. Disunnahkan witirnya 3, 5 atau lebih, 7, itu bisa juga. Nah. Meskipun nanti kan ditambah dengan sabun-sabun dan lain-lain. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan disunnahkan pula awal basuhannya tadi itu menggunakan sidir. Kalau di sini sidir itu apa bahasa Indonesianya? Kayu daun bidara darah itu. Sebenarnya itu kan kalau zaman dulu, sekarang itu sebenarnya bisa diganti dengan dia apa fungsi daun bidara itu? Mengharumkan air kan? Mengharumkan. Iya, kalau diganti sabun hasilnya mana lebih elok kira-kira, menghilangkan itunya, daunnya itu, atau kalau di zaman Nabi kan pakai daun sidir itu karena mungkin tidak ada sabun gitu ya. Nah, beda dengan najis yang ada dulu guru saya memang kita itu sekarang itu menyamak itu tidak perlu pakai tanah lagi, pakai sabunnya cukup. Nah, ternyata ulama sepakat tidak bisa diganti dengan sabun. Kalau ini kan bisa diganti dengan sabun. Dan bidara itu ada terus Pak di tempat kita. Ada. Jadi kalau seandainya setiap kampung itu ada daun bidara. Ini ada kan, jadi rata-rata ada kan. Biasanya ada nanam juga depan rumah kan. Nah, kalau bapak ini pasti nanam dia. Fi awwali ghuslihi sidrun. Pada awal basuhannya pakai sidir. Sidir tadi itulah daun bidara tadi. Tapi ingat, nanti ada pembahasan kalau yang mati ini dalam keadaan muhrim. Muhrim itu dia belum tahallul matinya. Umroh dia, belum sempat tahallul, mati dia. Enggak boleh pakai wewangian. Karena status dia adalah muhrim. Hati-hati. Nah, jadi payakan tidak ada yang gugur dari badan dia, lalu kemudian dia tidak, kan orang muhrim kan tak boleh pakai wewangian kan? Setelah dia statusnya muhrim. Kalau sebelum itu tidak masalah. Sebelum dia statusnya muhrim tidak boleh dia pakai wewangian. Kalau di sini dia pasti boleh lah, nggak mungkin dia muhrim sampai sini. Hebat kali dia balik ke Indonesia masih pakai ihram dia. Nanti aku tahallul nanti kata dia. Lama betul. Wa fi akhirih, dan pada ujung basuhan tadi boleh dia menggunakan kafur. Kafur itu apa bahasa Indonesia kita ini? Kapur juga ya? Ya kapur juga ya. Ya, biasanya di tempat toko perlengkapan mayat ini udah ada semuanya, kapurnya segala macam ya. Nah, wa yukaffanu, lalu kemudian dikafankan. Jadi ini kira-kira saya bacalah Pak ini penjelasan di sini ya. Di sini kurang lengkap supaya kita, karena ini penting saya bacakan penjelasannya. Tambahan-tambahan. Iza ghusila ar-rajulu awil mar'atu fi halatil ihram, apabila tidak ada di kitab itu, ada di kitab saya. Laki-laki dan perempuan dimandikan dalam keadaan ihram, baik haji maupun umrah, yahrumu wad'ul atri awit tayyibi, haram hukumnya mengasih kewewangian. Nah, filma dalam air yang tadi, jangan dikasih apa-apa dalam air wewangian, biar air murni saja. Fa innal mayyita muharrimun, karena dia posisinya masih, walaupun dia mati dia tetap muhrim.
Nah, wa yub'atsu mulabbiyan, dan dia nanti dia angkat oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah nanti di ketika kiamat. Kemudian tasturu auratal maiti, tustaru auratul maiti, ditutup aurat mayit itu asna al-ghusli, di saat dia dimandikan. Wala yazharu ariyan, wala yuzharu ariyan, jangan dia ditampilkan dalam keadaan telanjang amamal ghasil, di depan orang yang mandi. Ya ini biasa kita kan pakai kain kan nutupin gitu, enggak pula buka telanjang bulat gitu, mandikan ikan gitu, enggak kan, tentu kan dikasih juga. Memperlakukan mayat itu harus sama seperti memperlakukan orang hidup. Sebagaimana dia dimuliakan ketika dia hidup, dia mesti dimuliakan ketika dia udah mati. Jadi kalau seandainya memandikan mayat, mengafankan mayat, walaupun udah mati tetap tak boleh dipatahkan. Karena ada orang bengkok kakinya kan, susah ini, patahnya sedikit nak apa-apa kan udah mati dia. Patahkan kan, biar enak bungkusnya, enak boleh, haram hukumnya. Kan? Tetap sama perlakuan seperti orang, karena dia walaupun mayat, dia mayat manusia. Nah, al-ula bi ghaslil mayiti ulus salah. Yang paling afdal memandikan mayat itu orang soleh, orang yang soleh. Di tengah keluarga itu, ini anaknya nih pemabuk, nggak usah dia mandikan. Cari keluarga dia yang yang soleh lah, sembahyang. Al-ula bi ghaslil mayiti maharimuhu, dan yang paling utama bukan tak boleh, paling utama memandikan dia mahram-mahramnya. Ya artinya anaknya segala macam mahram dia lah. Jadi kalau bapak nanti bantu nyupir aja. Jadi supir utama ngarah-ngarahkan. Kalau memang anaknya berani mengerjakannya. Nah, tapi kalau anaknya pun nampak bapak kacau ini macam mandi ikan aja, bapak turun tangan lah. Jadi kita ini macam bapak kan memang kalau bisa memimpin mereka aja. Nah, gini kan buat begini, kan buat begini, kan buat. Kenapa? Karena mereka akan lebih sayang dengan mayat itu, memperlakukannya dengan lebih baik. Walaupun kita dengan hormat, tapi tentu anak beda sentuhannya kepada orang tuanya dibanding orang lain. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu di sini biasa mandikan jenazah, utamakan tetap mereka yang ngerjakannya, kita hanya mengarahkan mereka. Begini nak caranya, nanti gini kita pimpin, kamu yang bersandarnya ke anaknya, yang nuangkan airnya anaknya, kita ajarkan aja ini gini caranya. Nyiapkan airnya, mungkin mereka tidak paham, kita nyiapkan airnya gitu. Apa Pak? Iya memang betul, karena butuh mental kuat juga Pak. Karena walaupun mak ayah dia, kadang mental jatuh juga nengok mayat itu. Jadi maksud saya itu gini, kita buat pelatihan ini kan sekedar ilmu saja bagi mereka. Tapi tetap nanti dalam pelaksanaannya orang ini kan sekali seumur hidupnya mungkin agak gaguk dia Pak. Jadi kita tadi yang udah biasa melaksanakannya, memimpin aja, mengkomando aja. Jadi jangan dilepas betul, jangan pula. Akan udah dilatih kemarin, mandikan sendiri ayah kalian tuh. Nggak boleh kita gitu. Karena kita khawatir, jangan-jangan memang jangan-jangan lagi tak akur pula yang mati itu sama yang mandikan tadi kan. Jadi gak bisa tetap hadir bapak di situ untuk mengomandonya. Supir utamanya tetap bapak, tapi dalam pelaksanaannya, nuangkan airnya, menggosoknya, itu utamakan keluarga itu. Tapi kalau kata dia tak berani kami Pak Ustaz aja lah semuanya. Itu anak kurang ajar lah kalian gitu kan sama dia. Di sinilah sama ayah kalian tuh biar aku yang ngerjakan. Ya memborong. Ya awak kena daripada berdosa sekampung aja gitu Pak ya. Maka kok bisa berterima kasih juga. Apakah boleh seorang laki-laki memandikan istrinya? Naam, boleh.
Yang tak boleh itu laki orang ibu mandikan, itu tak boleh. Nah. Apalagi laki-laki memandikan bini orang juga tak boleh, sama ya. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib memandikan Sayyidah Fatimah, itu boleh. Anak Rasulullah ya. Jadi boleh gitu. Tapi kalau yang tak boleh itu yang bukan mahram. Kadang heran juga. Ini jenazah ini mau dikafankan lagi, mau tutup mukanya, siapa mencium, semua mencium, tapi ini orang dan siapa semua mencium. Apa cerita ini gitu. Ini enggak boleh gitu ya. Mayat itu yang boleh menciumnya itu biarlah yang mahram-mahramnya, adiknya, kakaknya, tantenya, kan ada mahram-mahramnya. Nah, jadi kalau istri bolehkah suami istri bolehkah memandikan, itu boleh, tak ada masalah. Ini termasuk hal yang dipermasalahkan di masyarakat, boleh hendak memandikan itu. Laki suami memandikan istrinya dan lain-lain. Nah, saya fokus dulu dengan masalah mandikan ini. Enggak ada di kitab Bapak, di kitab saya ini tambahkan penjelasannya. Bagaimana cara memandikannya? Ini teori Pak ya, ini prakteknya itu tentu yang lain-lain udah pernah semuanya. Kalau tak ada air bagaimana? Man ta'azzara ghuslahu li faqdil ma'awil harik tayammam. Kalau tak bisa dimandikan jenazah itu, tak ada air ataupun terbakarnya tak mungkin dimandikan, tayammam. Tuyum mima bisa juga ditayamumkan. Wa in kana ala jasadihi najazatun tuzalu qabla tayammum. Tapi kalau ada najisnya, dihilang keluar najisnya baru tayamumkan. Mau itu kincit dia pas mati itu, buang lu kincitnya baru tayamumkan. Nah, tapi kalau bersih dia, jadi gitu. Kalau ya tak ada air, tayamumkan. Atau tubuhnya tak bisa kena air, hancur nanti nih Pak Ustaz. Ini udah lama busuk ini, tayamumkan aja. Tayamumkannya sama seperti mentayamumkan orang hidup. Pun kita bantu tayamumkan saja gitu. Caranya gimana? Bermudah cara memandikannya. Yuda'ul maitu ala makanin murtafi'in. Letakkan mayat itu di tempat yang agak tinggi. Ini biasa. Biasa ada mejanya kalau di SKM itu. Meja di masjid-masjid, sebagian masjid saya tengok udah dibuatkan kayak meja seukuran badan orang, nanti ada saluran airnya biar mudah kan. Tak pun yang penting ada tempat yang agak tinggi dikit. Tapi ini cuma perkara memudahkan saja. Letakkan di kamar mandi itu, cuci pun tak apa-apa juga. Lalu tustaru auratuhu bikimashin aw ghairihi. Ditutuplah auratnya tadi itu dengan kain atau apa. Kemudian yadghutu. Ini apa istilahnya? Diurut ala batnil bayti, di perut, bagian perut mayat tadi. Itu mengeluarkan kotorannya, diurut birifqin, tapi pelan-pelan. Jangan enggak boleh. Pelan-pelan aja. Dia kan tak bekerja lagi lambungnya itu. Pelan-pelan aja urut. Keluar nanti isinya. Yang udah pengalaman pasti lebih tahu. Summa takunul mayitu kal jalis. Kemudian kondisi mayatnya itu tadi, dia seperti kondisi duduk dibuat. Keadaan duduk. Supaya apa? Takhrujul fadalat minal fami summayun zaf. Biar keluarlah apa-apa dari mulut dia, dari salurannya, kemudian dibersihkan. Kemudian bagian belakang juga supaya keluar dari dubur. Nah, kemudian baru dibersihkan. Dah keluar dari mulut dia, keluar dari duburnya, dibersihkan tanpa melihat auratnya. Dia agak susah juga, meraba-raba itu. Mohon maaf, jangan burungnya jangan meraba-raba gitu. Makanya kalau sebaik-baiknya pakai ya sarung tangan lah ya. So yaqumul ghasilu bil wudu'i lil mayit. Kemudian orang yang memandikan tadi itu dia mewudukkanlah mayit tadi. Diwudukkan mayit itu. Jadi diwudukkan seperti kita mewudukkan orang hidup. Mungkin kita belum pernah mewudukkan orang hidup ya. Ya, misalkan kita ada orang hidup wudukkan. Kemudian dimandikan bisabun, dibasuh dengan sabun dan menggunakan lif. Lif itu kayak kain
apa namanya, digosokkan dikit gitu, supaya bersih dia. Al-ma'u la yakunu baridan wala sakhinan, airnya jangan dingin, jangan pula air panas, air hangat. Bal yakunu bima yunasabu halul mayyiti min sayfin aw syita'in, yang baguslah untuk kulit mayat tadi. Kalau nanti musim dingin airnya seperti apa, kalau musim panas airnya seperti apa. Sunnah yabda'ul ghasilu, orang yang memandikan itu sunnah hukumnya memulai birra'si, mulai dari kepala basuhnya. Summa bisyakil aiman, kemudian setelah itu baru dia membasuh bagian sisi kanan. Summal aisar, kemudian sisi kiri. Kemudian summa ma'a taqlibil mait yaminan wa shimalan birifkin. Jadi kan sebenarnya caranya itu kan nanti saya nggak tahu kalau bapak teknisi seperti apa. Kan biasanya kita miringkan dia dulu supaya mudah membasuh bagian kanannya gitu kan. Habis itu kita balik ke kirinya lagi. Tapi itu pelan-pelan, birifkin, pelan-pelan. Wa an yu'amala ka'annahu hayyun. Kita memperlakukan mayat itu seperti dia hidup. Hormati dia. Jadi pelan-pelan, jangan pelumpang kayak mandikan ikan ya istilahnya. Ya kayak kita bersih-bersihkan apa gitu, sesuka hati kita aja. Pelan-pelan, miringkan kanan dia, basuh bagian kanannya. Telentangkan dia, miringkan lagi dia, bagian kirinya pula atas, dibasuh lagi. Nah, yunshaful mayyitu, dikeringkan badan mayit itu. Minal ma', dari air, qablal kafni, sebelum dikafankan diandukkanlah sedikit mayit tadi. Ma'awatnil qatni, letakkanlah kapas-kapas fi fatahati jasadi, di bagian-bagian tubuh dia yang terbuka. Ya biasanya kan bagian, mohon maaf, di kemaluan, di duburnya, di bagian-bagian yang ada rongganya kita kasih kapas. Ini sama saja yang sudah Bapak lakukan di masyarakat. Ini teori saja. Supaya apa? Supaya jangan ada yang keluar nanti, tertahan dia. Nah, itu masalah memandikan. Nah, sekarang itu teori ya, prakteknya tak semudah teori ini. Ya, jadi prakteknya itu butuh mental kuat menghadapi jenazah. Saya sampai sekarang belum pernah mandikan mayat. Nengok pernah itu, jadi pelaksananya belum pernah. Di situ saya tanya, wah mentalnya harus kuat juga. Karena khawatir itu ada. Yang dikhawatirkan tuh, ini sah enggak ini. Bukan kita takut sama mayat. Apa yang kita takut sama mayat? Takut salah tadi itu, gitu. Padahal tak semesti itu. Sebenarnya sekedar sah, asalkan basah seluruhnya, sama mati orang mandi wajib. Asalkan basah seluruh badannya udah sah. Sekedar sah. Sama seperti kita mandi wajib, Pak. Asalkan udah basah seluruhnya badan kita itu udah selesai urusan. Tapi kalau kita pengen dapatkan fadilah-fadilah sunnahnya, itulah tadi. Pelan-pelan. Jadi prakteknya tadi itu seperti apa? Pertama, mayat tadi telanjang bulat dia, lalu ditutup dengan kain, di bagian kalau laki-laki tentu bagian kemaluan dan auratnya itu ditutup. Lalu kemudian nanti kita mulainya dengan mengeluarkan najis-najis di badan dia dulu. Baik perutnya kita urut, lalu kemudian di belakangnya kita urut sampai keluar dari mulut maupun dari bawah kotorannya. Setelah itu kita bersihkan, baru kita wudukkan. Setelah kita wudukkan nanti baru kita mandikan. Cara memandikannya tadi itu seperti biasa, tadi bagian kepala, selesai bagian kita mandi wajib lah Pak. Jadi mandikan mayat itu sama seperti kita mandi wajib. Setelah itu kita bersihkan kepalanya, udah beres semuanya, baru bagian badan. Bagian badan biar mudah, sakul aiman dulu, bagian sisi kanannya selesaikan, sisi kiri. Dah selesai semuanya, ulang balik. Kalau mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, dilakukan seperti itu. Jadi teknis 1 kali, 2 kali, 3 kali itu sama seperti mandi wajib. Bisa sekali basuh 1, 1, 3. Bisa selesaikan sekali, selesaikan sekali lagi, selesaikan sekali lagi. Apa maksudnya? Kalau kita mandi wajib seperti itu. 3 kali yang dimaksud bisa jadi selesai sekali, mulai sekali lagi, mulai sekali lagi. Atau kita 1, 1, 3, kepala 3, nanti badannya
yang ini bagian kanan 3 begitu. Nah. Jadi mandikan mayat tadi itu biasanya saya nggak tahu kalau di masyarakat bisa seperti itu, selesaikan sekali sampai selesai. Nanti ulang balik sampai selesai, ulang balik sampai selesai. Bisa 3 kali seperti itu. Ya karena orang tuh tak belajar mau gimana. Kalau kita buka kitab fikih memang disuruh agak ditekan supaya keluar. Karena kalau tidak nanti udah kita mandikan keluar dia repot lagi kita. Memang disunahkan memang dikeluarkan supaya ini kan menjaga aib mayit itu. Nah supaya jangan bau nanti segala macam kan itu tujuannya. Masyarakat ini tidak bisa dengarkan loh Pak. Usah kita nanti kalau dengarkan semuanya udah mandi kan makanan jenazah tuh bilang pergi bapak sekali kasih pelajaran sekali sama orang itu. Nah gitu dia datang ngamuk bapak jadi semua kalian sama kalian aja lagi nggak mau aku datang bapak kalian mati nanti kalian mandikanlah bapak kalian. Maka tadi apa namanya masyarakat itu ilmunya perlu dikasih walaupun mempraktekannya mereka tidak merani tapi ilmunya mesti dikasih. Seperti ngurut perut tadi, kita kasih tahu sama mereka dari awal dari jauh hari supaya nanti dia nggak terkejut. Memang begitu prosesnya gitu. Kalau tak begitu nanti selesai kita mandi keluar dia jadi aib, jadi buat omongan orang segala macam. Kerja lagi kita membersihkannya. Nah itu dia. Baik selesai masalah memandikan jenazah, kita beranjak ke mengafankannya. Ada yang diskusi dulu? Silakan Ibu. Ya. Wallahu a'lam, ini agak pertanyaan sulit bagi saya ini. Kalau ada orang mutilasi, beda kalau orang diamputasi ya. Kalau diamputasi kan tak wajib dimandikan. Bagian amputasi ini masalah mutilasi. Kalau mutilasi sekali jumpa semuanya, oke kita mandikan. Ini masalah jumpa sebulan lagi jumpa pula kakinya. Sebulan lagi jumpa pula kepalanya. Wallahu a'lam Bu, saya nggak bisa jawab sekarang itu wajib dimandikan atau tidak itu. Jadi itu sementara jawaban saya mandikan aja lah, bersihkan aja lah. Karena apa namanya mutilasi ini macam-macam pula. Kalau mutilasinya cuma hilang kaki, tidak apa-apa. Ini diracip-racipnya badan orang itu gimana tuh? Kalau udah tak mampu dibasuh lagi, maka kemungkinan dia ditayamumkan atau kemungkinan tidak tayamum pun tak apa-apa. Sama misalkan orang terbakar, udah 100% terbakar, ditayamumkan pun tak mungkin lagi. Ya udah, langsung kuburkan saja. Nah, kalau mutilasi ini saya tidak tahu saya gimana jawabnya. Karena bisa jadi misalnya kakinya potong, kaki bagian paha, tapi satu letakkan di sana, satu letak di sana gitu. Akhirnya jumpanya seminggu setelah itu. Kalau udah busuk dia, tak wajib dimandikan lagi tuh Bu. Karena udah busuk dia, kalau dimandikan pun hancur dia jadinya kalau dicuci. Tapi kalau masih ketemunya terpisah cuma beberapa menit gitu ya sarannya dicuci, dibasuh aja lah. Tapi wajib dibasuh atau hendaknya wallahu a'lam. Mudah-mudahan jangan terjadi. Ya Ustaz. Iya. Kan ini kan bicara tentang kalau bolehnya kan boleh. Karena dia mahram. Nah tentu di antara mahram ini nanti ada dua lagi. Mahram sejenis dengan mahram tidak sejenis. Tentu saja yang sekedar boleh. Karena ayah sama anak tentulah mahram. Maka boleh saja. Tapi kalau perkara keafdoliyahannya tentulah namanya tubuh perempuan, nanti ada bagian tertentu yang harus dia seperti mohon maaf duburnya kan mau dibersihkan segala macam. Tentu lebih elok kalau yang melaksanakannya itu adalah yang sejenis, kecuali tak ada yang sejenis, nanti yang mahram tadi
diperbolehkan untuk memandikannya, menghindari bagian-bagian yang sensitif pada tubuhnya tadi. Nah, maka nanti kalau cerita afdalnya tentu yang sejenis itu lebih afdal. Karena lebih menjaga aib, lebih menghilangkan, lebih menghindari fitnah dan lain-lain. Nah, walaupun ayah sama anak tak akan mungkin dia bernafsu, apalagi udah mati segala macam, tapi kan tentang keelokan dan tidak elok itu perlu dijaga. Nanti kalau, tapi masalahnya ibunya kan takkan sanggup mandikan anaknya, ya kakak-kakaknya kan ada nanti. Tapi untuk sekedar untuk mendampingi kakak-kakaknya memandikan tak masalah. Dia hadir di situ, nengok anaknya dimandikan, kakak-kakaknya disuruh untuk, atau tante-tantenya disuruh untuk memandikannya. Nah, cuman nanti kan yang dipersoalkan tadi pada bagian-bagian yang sensitif, ya, yang perlu dibersihkan, kan gitu. Mohon maaf, kan dubur tadi kan perlu kita bersihkan juga, kan begitu dia. Nah, jadi kalau bisa memanglah betul, tapi kan kalau seandainya ayahnya lemas nengok anaknya, jangankan yang perempuan, laki-laki pun kalau bisa nggak usah dia lah. Tak kuat mental dia memandikan anaknya, jangan dikasih. Nah, juga dia mungkin lahir, dialah yang memandikan anaknya, kadang memandikan terakhir itu berat sekali rasanya. Nah, tapi kalau dia hadir menengok sekedar itu tak ada masalah. Tapi kalau yang tadi itu seelok-eloknya yang sampai menyentuh-nyentuh, seelok-eloknya yang sejenis lah gitu. Istinja dulu baru diurut. Baru di? Oh iya. Jadi iya memang begitu dia. Jadi memang begitu, sama kita mandi wajib juga. Kan disunahkan kita wudhu dulu. Baru di akhir diwudhukannya. Berarti tak tertib dia. Sunnah tertibnya jadi kan diwudhukan dulu, dia bersihkan dulu najisnya. Maka diurutkan tadi kan di awal, maka di awal dia biar keluar nanti dari duburnya, dari mulutnya ada bersih, baru distinjakan. Rasa-rasanya udah aman dari najis-najisnya, baru nanti kita wudhukan. Dia tertibnya sama dengan mandi wajib, Ustaz. Nah, bolehkah orang mandi wajib tak wudhu dulu? Tak ada masalah kan? Cuman kan seelok-eloknya tertibnya seperti itu. Nah, begitu dia. Jadi nanti dibersihkan dulu najisnya dengan cara diurut tadi supaya jangan ada potensi keluar lagi dia, aman rasanya, baru kita wudhukan dia, baru kita mandikan dia. Nah, begitu dia. Jadi kalau ada orang zigzag dia, dimandikannya dulu baru wudhukan dia, ya tak ada masalah. Cuma dia tak dapat sunnah daripada ketertib sunnahnya tadi itu. Nah, jadi kawan-kawan itu mungkin dia perlu juga dikasih tukar-tukar pikiran. Kadang yang ada orang-orang mungkin dia semangat mandikan mayat, tapi dia mungkin belum belajar banyak. Karena sekarang itu mandikan mayat itu tak mesti ustadz, punya mental kuat gitu. Hanya mental kuat itu yang keikhlasannya itu bukan keikhlasan biasa itu. Nah, itu luar biasa itu. Ada lagi kita untuk mengafankannya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang lagi masih diskusi, persilakan berkaitan masalah ini atau berkaitan masalah yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di situ. Kalau ada, silakan. Air 9. Air apa aja air 9 tuh, Pak? Ya, Oh, itu air 9. Jadi pas proses memandikan tadi selesai semua. Air 9. Oh, saya belum dapat saya tuh. Mungkin ada orang kampung biasa pakai itu. Pakai di kitab saya tidak temu nih. Tapi dalam kaifiat di kitab mungkin tak ditemukan ya. Kadang orang kampung tuh ada pula pandaian dia, kita tidak tahu. Tapi artinya itu bukan masuk daripada rukun dalam mandikan. Ya, cuma mungkin tak memastikan atau
Perlu diajarkan dia bahwa yang disebut dengan sah itu apa. Yang disebut dengan sah itu dicelupkan aja mayat itu ke apa itu dah sah itu. Celupkan ke air, angkat jenazah itu, plang masuk air. Lagi udah sah itu. Sama seperti kita mandi wajib, niat kita cemplung dalam sumur, pluk. Nah, mandi karena tidak ada tertib dalam mandi mayat. Beda dengan wudu, ada tertibnya, wajah dulu, tangan. Kalau mandi tidak ada. Maka saya bilang campakkannya ke sumur tuh sah itu dah. Culung, sekedar sah. Yang penting sah itu rukunnya terpenuhi. Rukun mandikan mayat itu kan, yang penting seluruh tubuhnya ini terbasuh kan dah. Perkara tadi ada tambahan-tambahan itu tidak mempengaruhi sah tidak sah. Kalau dia bilang ini mau menambah pun taruhlah dia bilang ini bid'ah. Taruhlah Pak ya, dia bilang ini bid'ah. Bid'ah pun tak mempengaruhi sah atau tidak sah. Kalau kan kita bilang tak bid'ah ini. Ini kan adalah ulama yang berpendapat melakukan itu. Kalaupun dia bilang itu bid'ah, tetap sah. Bapak kalau sholat, kalau ada perkara-perkara bid'ah itu, bedakan. Asalkan dia terpenuhi syarat dan rukunnya, airnya bersih, lalu kemudian orang yang memandikan tadi sama-sama sejenis atau semahram, lalu kemudian semua tubuhnya sudah dibasuhkan, sudah selesai urusan kita. Adapun tambahan-tambahan setelah itu tak mempengaruhi sah atau tidak sah. Itu kadang orang nggak ngerti, orang menentukan sah tak sah itu macam mana. Menentukan sah tak sah itu macam mana itu ngerti orang. Jangan sampai dia menambah rukun dan syarat. Begitu dia. Ya. Dua itu aja. Jadi maka di awal tadi bersihkan najisnya. Maka kalau ditayamumkan pun harus dibuang dulu najisnya. Baru ditayamumkan. Nah, baru setelah itu menyampaikan kayak kita mandi wajib isolul ma ila jami'il badan. Menyampaikan air kepada seluruh, sama seperti mandi wajib kita. Gitu. Nah, selesai urusan, tapi airnya kan juga mesti air bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kadang masyarakat nih kadang dia banyak ilmu-ilmu terdapatnya dari mana gitu ya, dinilainya orang lain. Maka bapak-bapak yang memandikan mayat ini perlu juga kokoh pengetahuan dia. Gitu supaya dia jangan pula gampang terpengaruh ya. Kenapa tak bapak pakai? Sebenarnya orang pakai jeruk nipis itu nampaknya supaya dia lebih, air itu supaya lebih, dia supaya pengganti seperti sabun Pak kekuatannya. Sama seperti kita mandi balimau. Mandi balimau itu kenapa ada jeruk nipisnya? Lebih menghilangkan daki. Sebenarnya itu mengapa ada sebagian orang pakai jeruk nipis tadi itu. Lebih menghilangkan kotor. Itu. Jadi kecuali kalau orang hidup ada lukanya ya perih dia gitu. Nah, jadi kalau orang mayat ini tadi itu, kita kan gunanya nipis tadi itu supaya lebih menghilangkan itu fungsinya. Baik, cukup. Disudahi, makanan sudah hadir. Nanti silakan kalau ada lagi agenda saya persilakan. Kajian kita cukupkan. Berikutnya nanti pembahasan kita adalah tentang mengafankan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.